Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu kepada kami yang begitu luar biasa, Bapa. Engkau telah menyertai kami, memelihara kami, dan menolong kami. Bapa, biarlah saat ini kami boleh datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Bapa di surga, biarlah saat ini kami dengarkan renungan firman Bapa boleh menjadi kekuatan baru dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu judul renungan yang saya telah berikan judul itu, Dia Hanya Sejauh Doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai landasan firman Tuhan kita pada saat ini, marilah kita membuka Alkitab kita ya. Membuka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 ya. Roma pasal 12 ayat 12 yang berbunyi demikian, bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Berbicara tentang doa ya, ada begitu banyak muncul pertanyaan yang ada di benak pikiran saya, Bapak Ibu. Apa artinya doa bagi orang Kristen? Seberapa pentingnya doa? Dan mengapa Alkitab Roma pasal 12 ayat 12 ini menekankan kata doa? Ya, salah satu sebagai nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul tentang doa di benak saya. Dan ada juga begitu banyak penafsiran tentang doa. Doa salah satunya mempunyai kuasa. Ya, mempunyai kuasa, tetapi yang harus kita sadari bahwa doa juga adalah fondasi iman kita orang Kristen, ya, untuk membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan kita, selain membaca Alkitab saat teduh, memuji nama Tuhan dan beribadah, kita bisa membangun hubungan intim dengan melalui doa. Kitab Roma sendiri ditulis oleh Rasul Paulus. Adapun tujuan Paulus menulis kitab Roma menurut buku yang saya baca, yaitu buku Teologi Pembenaran Pandangan Paulus dalam Alkitab, bahwa yang pertama, Paulus ingin menjelaskan Injil kepada jemaat di Roma. Kita bisa lihat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 15. Hal itu menjadi alasan bagian Paulus dalam menulis surat ya kepada jemaat di Roma, yaitu menguatkan jemaat Roma agar semakin mantap ya dengan Injil Kristus. Selain itu juga, kedua, isi surat Paulus menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi bagi bangsa non-Yahudi dan bagi kita semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kabar sukacita kepada kita, yaitu kepada kita umat Kristen yang sekarang ini, bahwa keselamatan juga berlaku bagi kita. Dan adapun pentingnya Roma yang ingin saya tekankan kepada kita adalah kita tidak hanya sekadar membaca, menghafalkan kata per kata atau setiap ayat kita Roma, tetapi lebih dari itu kita harus menguasai kata per kata tersebut dengan menerapkan kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, Roma pasal 12 ayat 12 ini bukan hanya sekadar ya kita baca, sekadar kita mengerti, sekadar kita pahami, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala keadaan apapun yang terjadi ya, dalam kehidupan kita, sehingga kata doa ini bukan hanya sekadar paham, bukan hanya sekadar kita paham, bukan hanya sekadar kita mengerti, tetapi sebagai
ya makanan sehari-hari kita sebagai orang Kristen, karena dia hanya sejauh doa. Artinya Allah kita adalah Allah yang sangat dekat dan doa harus ada pada kita. Ketika kita sebagai orang Kristen mengimani bahwa Tuhan Allah kita adalah hanya sejauh doa, maka ada beberapa hal dapat kita dipetik dari ayat ini, ya, dari kitab Roma pasal 2 pasal 12 ini. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hal ini saya yakin seyakinnya, ya, ada begitu banyak pertolongan tangan Tuhan dalam kehidupan kita, baik kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Ya, terkadang manusia sering ya bersukacita ketika dia dipelihara, ditolong, diberkati. Nah, kalau kita melihat duniawi, orang duniawi, mereka sukacitanya ketika impian mereka tercapai. Sebagai orang Kristen, ingat, sukacita kita jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Sukacita kita adalah bersukacita dalam pengharapan. Kita perlu ingat dan ingat terus bahwa sukacita terbesar kita umat Kristen adalah kita memperoleh pengharapan akan keselamatan yang secara percuma-cuma diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Seandai kata kalau kita tidak ada keselamatan ada pada diri kita, apa arti kebahagiaan duniawi yang kita dapatkan, ya, yang ada pada kita, kalau pada akhirnya kita akan binasa. Jadi bersukacitalah di sini merujuk atau ya menekankan kepada pengharapan dan pengharapan kita sendiri, yaitu kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang kedua yaitu sabarlah dalam kesesakan. Yang bagian kedua ini adalah bagian sulit dilakukan oleh setiap orang, ya. Hanya orang tertentu saja yang mau dibentuk oleh Tuhan, dipimpin dari kesabaran seluas samudra dan memiliki pengharapan. Jadi saya sebut ada orang tersebut adalah suhu, ya. Sedikit cerita, selama ini ada orang yang menguatkan saya untuk tetap sabar dalam kesesakan, akan tetapi ada begitu banyak orang untuk menggoyahkan kesabaran saya. Saya adalah seorang emosional dan kekeh, tetapi dalam emosional sebelum saya percaya dan sesudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sangatlah berbeda. Ketika emosional saya sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, saya lebih cenderung dengan namanya marah, ya, suka marah. Setelah marah saya nangis, setelah menangis saya mengurungkan diri. Serasa saya berpikir bahwa dunia ini tidak adil buat saya, tetapi sesudah mengenal Yesus, ya, saya lebih sabar, memikirkan berulang-ulang kali, berdoa dan berusaha, ya, menerima kenyataan dengan lapang dada dari sudut pandang kacamata Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan mengatakan bahwa saya adalah suhu, ya, dalam kesabaran, dan kesabaran saya adalah seluas samudra, tetapi ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan saya membiarkan Tuhan memimpin dan membentuk saya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itu hanyalah, ya, sedikit cerita yang saya alami ketika bersama dengan Tuhan. Kesesakan apa yang ada saat ini yang Bapak Ibu ya saudara-saudari terkasih alami? Janganlah membuat kesabaran kita manusia yang setipis tisu mudah terbakar dengan api keamarahan. Kita dan melampiaskan dengan menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat, ya. Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Kata-kata dalam kesesakan kita menyudutkan Tuhan itu adalah Tuhan itu adalah tidak adil. Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Itu adalah cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Seolah-olah kita ingin mengandalkan diri kita sendiri. Maka dengan demikian dalam sabarlah,
sabarlah dalam kesesakan, kita perlu namanya doa supaya kita dijauhkan namanya godaan iblis, ya. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ini yang menjadi penekanan bagi kita sekarang ini, ya, bagi renungan kita sekarang ini. Di tengah-tengah bersukacitanya kita akan pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan, kita perlu membangun relasi intim kita dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Roma pasal 12 ayat 12 ini, nasihat Paulus mengajarkan kita untuk tekun dalam doa. Kenapa kita harus tekun dalam doa? Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu menolong kita, dan Tuhan yang selalu menjaga kita. Dan apa hal yang perlu kita khawatirkan? Apa hal yang perlu kita takuti? Kenapa Paulus dalam nasihatnya mengingatkan kita untuk, ya, bertekun dalam doa? Padahal kita tahu, ya, bahwa jemaat Roma itu sudah mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Tetapi Paulus menekankan, ya, dalam nasihatnya itu bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu jika ditulis dan diingatkan, pasti ada maksud dan tujuannya. Kita adalah manusia biasa, ya, lemah dan gampang sekali digoyahkan, ya. Rasul Paulus tidak ingin kita dikuasai oleh iblis. Kenapa Rasul Paulus menulis dan menasehatkan untuk bertekun dalam doa? Karena Rasul Paulus ingin, ya, kita orang-orang percaya tidak dikuasai oleh iblis. Kita perlu berdoa supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin intim dan iblis tidak berani mendekat, ya, kepada kita. Karena kita punya Tuhan Allah yang besar, berkuasa, dan Dia adalah Tuhan Allah yang hanya sejauh doa. Artinya Dia adalah Allah yang sangat dekat dengan kita. Ya, dalam bersukacitanya kita jangan membuat kita jadi jatuh dalam dosa, dan sabar dalam kesesakan juga janganlah menjadi dosa bagi kita, ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan karena doa itu, ya, besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Di sini yang mengatakan Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, ya, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan tidak meminta apa-apa yang Tuhan inginkan kita mendekatkan diri kita kepadanya. Dan doa kepada Tuhan kita tidak perlu namanya, ya, modal uang, ya, untuk membeli HP, membeli pulsa, membeli kuota supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang hendak kita ingin memberikan komunikasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang zaman dahulu, ya, untuk memberikan kabar kepada keluarganya yang jauh, ya, setahu saya yaitu menggunakan, ya, surat, ya, yang akan dikirimkan lewat pos, dan menunggu surat itu datang, ya, Bapak Ibu, itu adalah sangat memakan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang canggihnya lagi, ya, pakai HP, misalkan ada uang untuk beli kuota, pulsa, dan satu lagi harus ada namanya jaringan sinyal. Canggih, tetapi tidak secanggih alat komunikasi kita dengan Tuhan. Di sini kita harus bersyukur, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Alat komunikasi kita yang diberikan oleh Tuhan sangat canggih dan mudah. Jika alat komunikasi kita, ya, antara sesama kita menggunakan HP, tetapi dengan Tuhan, ya, Sang Pencipta, kita cukup mendekatkan diri, datang kepadanya, dan berdoa, serta mencurahkan segala isi hati kita. Kalau kita menggunakan HP, ada kapasitasnya, ya, untuk mencurahkan isi hati kita kepada keluarga dan sebagainya. Tapi dengan Tuhan tidak, Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi doa itu adalah alat komunikasi yang lebih canggih lagi daripada HP. Sekalipun HP iPhone, tetapi doa melebihi dari semuanya itu. Dan itu terjadi di zaman
dahulu, yaitu di zaman Alkitab itu sudah ada mengajarkan tentang doa. Bapak Ibu saudara-saudari, patutlah kita bersyukur karena kita diberi namanya alat komunikasi yang canggih oleh Tuhan kita sendiri. Yang jadi kesimpulan bagi kita ya Bapak Ibu, dengan demikian marilah kita sebagai umat Kristen, kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita selama ini bertekun dalam doa? Janganlah sampainya kiranya kita jemu-jemu, ya. Janganlah kiranya kita sampai bosan dengan doa. Kita tidak jemu-jemu dalam berdoa. Karena dengan berdoa kita bukan hanya saja sekedar berkomunikasi dengan Allah, tetapi lebih dari itu, yaitu doa adalah sangat besar kuasanya. Dan doa adalah fondasi ya kita untuk membangunkan hubungan intim dengan Tuhan. Dalam renungan kali ini saya akan menutup dengan sebuah cerita. Ya, sebuah cerita yang beberapa hari lalu saya alami ya Bapak Ibu, ketika ada seorang ibu yang bercerita kepada saya. Seorang ibu ini bercerita uh, ya pada saya, ibu ini bukanlah seorang agama Kristen, tetapi ibu ini ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Ibu ini bercerita dia pernah berdoa kepada Tuhan, ya berdoa kepada Tuhan, tetapi uh, dia hanya tahu berdoa kepada Tuhan yang ada di atas. Dia tidak tahu Tuhan yang mana yang dia doakan ya Bapak Ibu. Ibu ini berdoa supaya permintaannya dikabul karena kerinduan ibu ini adalah merenovasi rumah yang mereka tinggali. Karena kondisi rumah yang mereka tinggali pada saat itu hanya berlantai pasir dan atap genteng yang pada saat itu cukuplah tidak layak lagi untuk ditinggali. Dan ibu ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak jemu-jemu berdoa, walaupun dia belum mengenal namanya Tuhan Yesus Kristus, dan dia belum tahu dia berdoa kepada Tuhan yang mana, tetapi dia hanya tahu berdoa kepada Tuhan yang atas, yaitu Tuhan yang di atas. Jadi dia berdoa dengan menitikkan air mata, dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan suatu ketika doa ibu ini didengarkan oleh Tuhan dan kerinduannya selama ini yang bertahun-tahun dikabulkan oleh Tuhan dan rumah yang mereka diami boleh direnovasikan dari lantai yang awalnya pasir sudah jadi lantai keramik, dari atap genteng yang awalnya bocor-bocor sudah menjadi atap genteng yang layak dihunikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ibu ini juga mengatakan bahwa dia adalah uh, ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan dia mengatakan bahwa doa itu adalah besar kuasanya. Bila kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seketika saya takjub akan namanya pengalaman pribadi ibu ini, ya walaupun dia pada saat itu berdoa kepada Tuhan yang ada di atas, tidak tahu doa Tuhan yang mana yang dia maksud ibu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika ibu ini sendiri adalah berdoa kepada Tuhan yang dia tidak kenal, dapat dikabulkan doanya. Kenapa tidak dengan Tuhan kita? Tuhan kita hanya sejauh doa. Tuhan kita sangat dekat kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya. Jadi apapun yang kita inginkan, biarlah kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi kita harus ya siap menerima waktu yang sudah Tuhan tentukan kepada kita. Walaupun waktu yang Tuhan berikan itu cukup lama, tetapi kita yakin dan percaya adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Amin, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu dengan tiada berhenti Bapa, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah hanya sejauh doa. Engkau dekat dengan kami,
dan Engkau selalu ada dengan kami, dan Engkau selalu menyertai kami, menolong kami, dan memelihara kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah hanya sejauh doa. Bapa, biarlah renungan firman Tuhan ini boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Bila kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar hidup lingkungan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.